Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi bisnis yang ada pada salah satu startup di Indonesia, yaitu Shopee. Sebelumnya perkenalkan, saya Anggi, NIM 19210019, kelas akuntansi A R1 STIE Surakarta. Oke, langsung saja. Shopee merupakan situs e-commerce yang berkantor pusat di Singapura. Saat ini Shopee menjadi aplikasi jual beli online yang sangat digandrungi masyarakat Indonesia. E-commerce ini berada di bawah naungan Cgroup atau sebelumnya dikenal dengan Garent yang didirikan pada tahun 2009. Kemudian peluncuran Shopee pertama kali pada tahun 2015 di Singapura. Sejak saat itu Shopee memperluas jangkauannya hingga ke Indonesia. Shopee menggunakan bentuk komunikasi verbal karena antara penjual dan pembeli dapat berkomunikasi melalui chat dengan media elektronik. Tujuan dari Shopee yaitu untuk mengubah dunia menjadi lebih baik dengan menyediakan platform untuk menghubungkan pembeli dan penjual pada satu komunitas. Kemudian keunggulan dan kekurangan Shopee. Yang pertama, keunggulan. Di sini ada belanja gratis ongkir. Sebenarnya bukan belanja gratis ongkir, tapi subsidi ongkir. Karena jika ongkir melebihi subsidi, maka pembeli harus membayar ongkir. Kemudian dapat komplain melalui live chat. Apabila terjadi penipuan, pembeli dapat melaporkan langsung melalui chat. Yang ketiga, mendapatkan cashback. Cashback yang diberikan biasanya dalam bentuk koin Shopee yang nanti dapat digunakan untuk belanja. Yang keempat, sistem pembayaran pay later dan COD. Jadi sistem pembayaran pay later ini digunakan saat belanja. Ini metode bayar nanti atau dapat dicicil pada bulan berikutnya. Kemudian untuk COD, pembayaran dilakukan pada saat barang sampai ke tangan pembeli. Kemudian kekurangan Shopee yang pertama, banyak spam seller. Jadi ini efek dari mudahnya berjualan di Shopee. Yang kedua, program gratis ongkir banyak syarat. Jadi kebijakan gratis ongkir ini setiap bulannya berubah-ubah. Yang ketiga, ada penjual yang tidak jujur. Jadi sebagai pembeli harus hati-hati dalam memilih toko karena resiko penipuan itu ada dan sering terjadi. Kemudian yang keempat, sering error dan lemot saat diakses karena banyaknya pengguna Shopee sehingga server Shopee kerjanya jadi lambat. Selanjutnya, proses komunikasi pada Shopee. Yang pertama, pembeli memiliki keinginan untuk membeli suatu produk, kemudian pembeli mencari produk yang diinginkan pada beranda toko. Apabila pembeli ingin mengetahui detail keterangan produk, maka pembeli dapat menanyakan langsung dengan penjual melalui room chat yang tersedia. Kemudian setelah menerima pesan dari pembeli, penjual akan menjelaskan mengenai detail keterangan produk yang ditanyakan. Setelah itu, apabila produk yang sesuai dengan yang diinginkan pembeli, maka pembeli dapat langsung memesan produk. Setelah itu, pesanan yang dipesan akan segera diproses oleh pihak penjual. Kemudian ada munculnya kesalahpahaman. Yang pertama, barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan. Terkadang ada toko yang menggunakan gambar lain untuk deskripsi. Jadi barang yang diterima itu tidak sesuai dengan foto. Kemudian kurangnya informasi barang. Jadi pada keterangan produk itu tidak dituliskan sesuai dengan keadaan asli barang. Yang ketiga, kesalahan jumlah yang diterima. Jadi saat pembeli membeli banyak barang, mungkin akan terjadi kelebihan atau kekurangan jumlah barang yang diterima. Kemudian yang keempat, kondisi barang yang diterima. Jadi saat barang sudah diterima pembeli, harus segera dicek untuk mengetahui kondisi barang. Yang kelima, pelayanan pelanggan. Jadi pelanggan harus mendapatkan pelayanan yang ramah dari penjual. Kemudian cara untuk memperbaiki komunikasi. Yang pertama, teliti sebelum memesan. Pastikan benar-benar sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, penjual harus jujur. Jika penjual tidak jujur akan berpengaruh pada penjualan. Yang ketiga, penjual harus ramah. Jadi pelayanan pelanggan itu sangat diperhatikan karena jika pelanggan tidak mendapatkan pelayanan yang baik, maka tidak akan membeli lagi. Kemudian harga sesuai dengan kualitas barang. Jadi tingkat harga itu akan mempengaruhi kualitas barang yang dijual. Apabila kualitas baik, tahan lama, nyaman dipakai, maka tak heran jika harganya itu sedikit mahal. Oke teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai komunikasi bisnis pada Shopee. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.